bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh dalam keadaan baik, ada di rumah Tuhan, di tempat ini. Tujuan motivasi kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, oh Bapa yang baik dalam kehidupan kami, oh Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, oh Bapa yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, di pagi hari ini kami mau datang menyembah Tuhan, menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Kalau katakan pujian ini sama-sama, katakan Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu
dulu Tuhan, setiap sidang jemaatmu Tuhan boleh ada di tempat ini. Kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kebolehan kami Yesus, tapi kami tahu hanya kemurahan Tuhan yang masih berlaku dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis, terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk kesempatan yang boleh ada Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap ucapan syukur kami Tuhan boleh naik di hadapan Tuhan pagi hari ini. Setiap penyembahan kami Tuhan, setiap tepuk tangan kami, sorak-sorai kami Tuhan, boleh naik di hadapan Tuhan menyenangkan hatimu pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan kami siap memuliakan Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan? Haleluya. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau katakan sama-sama pujian. Lempar senyum dulu kanan kiri. Katakan mulai tos ya.
besar dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini. Kami masih ada Tuhan, kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Semua orang yang berpadamu Tuhan, kiranya biarkanlah pujian yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, pada hari ini kami bersiap menyiapkan persembahan yang terbaik kami Tuhan, yang telah kami persiapkan. Kiranya Engkau tulis tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kiranya biarkanlah Tuhan persembahan yang terkumpul ini bisa menjadi awal dari mana pengobat kerajaan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mungkin itu menjadi kekuatan,
Mungkin itu jadi kesembuhan, mungkin itu jadi satu peneguhan dalam setiap kehidupan kita. Kita datang ke tempat ini dengan bermacam-macam masalah, dengan berbeda-beda problem kehidupan. Tapi satu hal yang kita tahu pagi hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Tengah-tengah ibadah yang ada, kami boleh menaikkan pujian, kami boleh menyembah Engkau. Kami tahu Allah disenangkan atas segala puji-pujian yang sudah kami naikkan. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat-umat yang ada. Bapa dalam surga, saat sebentar juga kami akan dibekali, kami boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan kau tolong Roh Kudus yang urapi, khususnya hamba-Mu sebentar yang akan membentangkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan pakai kehidupannya menjadi alat saluran berkat-Mu bagi kami jemaat Tuhan yang ada. Kami percaya semua yang hadir boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan untuk orang-orang yang mungkin ada di sekitar di mana kami berada, sejauh mana firman Tuhan boleh disampaikan, kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, tapi boleh menjadi berkat, boleh menerobos setiap hati, setiap pribadi, boleh diubahkan menjadi baru oleh karena kebenaran firman Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih anak-anak-Mu dan pelayan-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan yang akan terus memberkati mereka, Tuhan yang akan terus pakai kehidupan mereka menjadi alat Tuhan, menjadi kesukaan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya tidak ada lagi kuasa-kuasa yang mengganggu akan kepikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena semua sudah kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Otoritas kuasa Allah, otoritas Roh Kudus Tuhan menaungi ruangan ini, menaungi hati dan pikiran kami. Kami siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Kami alaskan doa kami dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dengan firman Tuhan dan silakan pada Bapak kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus hidup. Yesus. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, di hari-hari ini kita sedang kalau dalam waktu Paskah, hari-hari ini Yesus sedang menderita batin sebelum dia menderita fisik. Karena nanti tanggal 7 kita akan merayakan Paskah. Jadi menjelang kematian dari Tuhan Yesus, dia sangat menderita. Untuk apa? Untuk mendapatkan menebus dosa saudara dan saya. Dan itu sebabnya kalau saya bicara pada saat ini mengenai keselamatan yang saudara dan saya terima, itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang gampang. Dan sampai saat ini Tuhan bela keselamatan itu. Ya. Jangan saudara pikir kita dikasih, lalu ketika ada orang yang olok-olok, ketika ada orang yang hina kita, ketika ada orang yang mau mengganggu kita ibadah, jangan saudara pikir itu Tuhan nggak sedih, karena hidup kita ditebus dengan darah. Ya, sekilas coba saya kasih satu peristiwa yang terjadi di Brasil beberapa minggu yang lalu. Ya, ada orang ibadah, kemudian ada anak-anak muda dengan sombong pakai motor besar, lalu mereka olok-olok orang-orang yang ibadat itu. Mereka putarin, bahkan mereka mau serbu orang-orang yang ibadat itu. Nah, orang ibadat dia nggak tahu, dia hanya ibadah, dia ibadah. Tapi apa yang terjadi? Saudara melihat kirasan cerita ini. Saya tidak panjang karena ini memang agak mengerikan buat orang-orang dewasa ini, bagi satu perhatian bahwa keselamatan yang saudara dan saya terima itu mahal. Orang yang ganggu saudara, dia mengganggu Tuhan Yesus. Amin. Bukan ganggu saudara. Siapa saya? Kalau saya tidak orang percaya Yesus, siapa saya? Saya kelasnya lebih rendah dari binatang, karena saya masuk kelompok orang kafir. Gak ada cerita waktu zaman Israel dulu, kalau Tuhan suruh sembuh orang Amori, habisin rajanya, habisin tentaranya, habisin anak-anaknya, habisin perempuan, sisakan binatang. Coba bayangkan, tinggi binatang daripada orang kafir. Itulah saya. Jadi sebabnya kalau saudara
ada saat ini satu kasih karunia yang luar biasa yang kita dapatkan dari Tuhan, dan Tuhan jaga, bukan Tuhan biarin saudara pergi begitu saja, diolok, dihina, diintimidasi. Tidak, boleh. Coba sedikit cepat saja. Dan saudara lihat bagaimana pembelaan Tuhan bagi orang yang beribadah. Jadi, tapi jangan kita sombong. Coba saudara lihat ini, sekilas saudara lihat ini pendeta, dia memberikan satu ini. Saudara lihat kalau sebelah sana itu, kalau saudara lihat itu, kalau dikasih terang itu mengerikan. Itu manusia gosong semua. Ketika dia menyerbu orang ibadah, ya orang ibadah nggak tahu, Tuhan kirim api dari langit, habis semua. Orang yang mau menghancurkan orang ibadah, dia yang habis duluan. Sementara orang yang beribadah selamat semua. Ya, ada cuma itu ya. Ya, saudara lihat itu, ya. Ya memang ini orang yang menunjuk itu dia menunjukkan itu bangkai-bangkai manusia yang sudah diarah. Ya memang nggak di expose yang begitu jelas karena itu pemerintah. Ya cukup. Nanti kalau ada saudara ingin tahu boleh nanti saya beritahu bagaimana Tuhan membela orang yang beribadah. Jadi jangan saudara berpikir saudara datang ibadah itu tidak ada pembelaan Tuhan, sangat luar biasa karena kita punya malaikat yang jagain kita. Amin. Kita punya malaikat yang jagain kita. Sebabnya 20 tahun kita disiksa, dianiaya, ditindas, kita selamat, masih punya napas. Sementara saya hitung-hitungan ada 13 orang mereka yang dengan sombong, dengan congkak, dengan apa, itu orang ibadat ya, orang segala macam mereka caci kita. Tapi mereka sudah nggak ada. Ini saya mau beritahu bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan kepada itu harganya darahnya sendiri. Jadi bukan darah binatang. Kalau dulu darah binatang, tapi sekarang harga saudara darah Yesus. Dan darah Yesus itu tidak bisa dibayar, tidak bisa dihitung, tidak bisa. Seisi dunia ini pun tidak bisa bayar setetes darah Yesus. Karena apa? Darah yang kudus, pemilik sorga, pemilik bumi. Dan yang menciptakan neraka itu, yang menciptakan neraka itu Tuhan Yesus. Tapi bukan untuk manusia, bukan untuk saudara dan saya, bukan semua untuk manusia yang hidup di kolong langit dunia ini, tidak. Karena kita katakan karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi kita ini diperuntukkan untuk surga. Neraka itu hanya diuntukkan untuk setan, iblis dan pengikut. Nah itu sebabnya dia tidak mau masuk sendirian ke neraka. Dia mau rame-rame. Dia goda, dia intimidasi, dia takut-takuti, dia perlakukan segala macam supaya kita ikut sama dia. Tapi kita bersyukur pagi hari ini kita akan lihat kebenaran firman Allah, ya. Bagaimana keberadaan saudara di hadapan Tuhan. Mari coba kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Kalau sudah dapat, ya mari saudara boleh berdiri semua. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 12, saudara baca ayat 13 dan bergantian kita sampai ayat yang ke-15. Ya. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, saudara. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 15, 2, 3. Supaya kamu tidak berpaling dan tidak berkata, sebagai anak-anak yang tidak bersalah di tengah kata yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Begitu. Silakan dulu. Saya memberikan judul khotbah, ya, jaga keselamatan kekal. Saudara, keselamatan banyak, di jalan selamat, di tempat pekerjaan selamat, ada undang-undang tenaga kerja, di pabrik ada kata selamat, ya di apa namanya, di rumah sakit ada kata selamat.
Tetapi keselamatan kekal hanya ada satu, melalui Yesus. Ya, tidak ada jalan lain untuk kita beroleh keselamatan kecuali melalui Yesus. Dan seperti saya katakan tadi, hari-hari ini Yesus sedang menderita untuk naik ke Golgota, disalib karena dosa saudara dan saya. Dia sangat-sangat, kalau dikatakan hari-hari ini dia sangat stres. Bahkan ketika kalau saudara lihat sebelum dia mau ditangkap, ya, dia berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini, karena begitu pahit. Cawan yang akan yang minum itu kematian. Kematian bukan untuk orang benar, tapi untuk saudara dan saya sebagai orang berdosa. Itu pahit, tidak enak. Karena dia orang benar, dia orang kudus, dia tidak pernah berbuat dosa. Sekarang dia harus mati buat orang berdosa, itu tidak adil. Tapi itu karena perintah Bapa, dia harus tunduk. Dan dia katakan dalam doanya di Taman Getsemani, kalau bisa Bapa lalukan cawan ini. Tetapi inilah hebat dari Yesus, bukan kehendakku tetapi kehendakmu ya Bapa. Kalau kita enggak, Tuhan ini enggak enak, lalukan. Saya enggak mau yang ini Tuhan, enggak bisa. Orang lain boleh, saya enggak. Kita akan perintah sama Tuhan. Kita belajar kepada Yesus. Ya. Kita belajar bagaimana dia rendah hati dan lemah lembut. Dia tidak pernah menantang Bapa di sorga. Meskipun dia punya hak, dia anak, dia punya hak. Saya lari dari kenyataan ini. Seperti saat ini Indonesia sedang goncang-ganjing. Sudah ditandatangani ini untuk adakan U12, sudah ditandatangani oleh presiden, gubernur, wali kota. Tiba-tiba ada wali kota yang membelot. Gak mau saya. Kalau Tuhan tidak, dia gentleman. Kalau dia sudah diutus, dia sudah ditugaskan, apapun maut dia akan hadapi. Itulah Tuhan Yesus. Kita belajar, ya, bagaimana Tuhan Yesus kalau berkata A, B, B, itu dia turunkan kepada kita. Mau sekalipun dia hadapi. Karena di balik maut itu bukan kegagalan dia, tapi itu kemenangan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat dalam ayat yang ke-12, di sana kita baca ayat itu, coba betul ayat 12. Ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ternyata keselamatan ini bukan main-main. Yesus mengerjakan keselamatan itu dengan darah, dengan perjuangan mati-matian, habis-habisan. Dia tinggalkan sorga, dia tinggalkan kemuliaan, dia tinggalkan pangkat kedudukan, yang punya sorga, yang punya ribuan malaikat, yang punya emas dan perak, yang punya berlian dan semua permata yang ada di sana, yang punya kesenangan yang dicari oleh manusia, dia tinggalkan semua. Untuk apa? Untuk jadi susah, untuk jadi sulit, untuk menderita, untuk bukan senang. Kalau saudara pergi untuk rekreasi, kan, oh saya di sini susah. Ketika saya sampai di tempat rekreasi itu, saya akan ketawa-ketawa, lihat pemandangan, lihat segala macam atraksi. Oh saya gembira. Tapi Yesus tidak. Di sana dia punya kesenangan yang luar biasa. Dia datang ke dalam dunia ini, yang dia ketemukan adalah penderitaan. Ya, penderitaan bukan hanya sekedar sakit, tapi semua penderitaan yang dialami manusia dia alami, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itu sebabnya kalau saudara kita baca ini, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah satu pemberitahuan kepada kita supaya apa? Kita meskipun seolah-olah, saya katakan seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Tuhan, saya sudah berdoa kok nggak dapat jawaban. Tuhan, saya sudah puasa kok nggak ada kelihatan sesuatu yang akan menolong saya. Sampai saudara harus masuk di dalam persoalan itu. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Itu pesan dari Tuhan. Dia nggak bilang masuk habis kamu. Enggak. Jangan takut. Maka Tuhan katakan kamu akan lewati lembah bayang-bayang kamu. Tapi gada dan tongkat itu akan menyertai. Ya. Kalau Tuhan izinkan kita harus melewati lembah bayang-bayang maut, itu ada jaminan Tuhan. Contoh Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia izinkan masuk di mana? Dapur api. Orang sudah berpikir dapur api habis. Daniel, orang sudah berpikir masuk gua singa habis. Tapi Tuhan robah.
Situasi yang mencekam, yang menakutkan itu menjadi apa? Situasi sorga. Tidak ada ketakutan buat Sadrak, Mesak dan Abednego. Tidak ada ketakutan buat apa? Daniel. Karena apa? Ada Yesus di situ. Jadi saudara yang sedang mengalami pembunuhan, jangan takut, jangan saudara berpikir saudara sendirian. Ada Yesus di situ. Justru melalui persoalan yang saudara alami, saudara akan lihat mujizat dan kuasa Tuhan. Orang Kristen harus lewatin itu. Kalau orang Kristen tidak pernah ada tantangan, itu tanda tanya kekristenannya. Ya, saya bersyukur jemaat di sini menghadapi tantangan, dan saya sudah buktikan inilah jemaat yang asli. Bukan jemaat yang cuma senang-senang, datang ibadah senang-senang, gak ketawa sana sini, gak perlu dikasih tugas, gak perlu dikasih satu tanggung jawab. Oh senang jadi orang Kristen. Bukan. Saudara sudah baca. Ya, tadi malam waktu doa semalaman saya bicara mengenai orang Kristen, bicara salib. Salib itu harus dipikul setiap hari. Salib bicara mengenai penderitaan. Ya, tapi di balik penderitaan itu ada mahkota. Nah, saudara kita lihat ya. Sekali lagi saya juga ingin sampaikan, meskipun gembala saudara tidak ada karena misi ya. Saudara kalau satu saat pergi bukan jalan-jalan. Saya masuk ke Sumatera Utara, saya ingin ada orang ajak ke Danau Toba, tapi Tuhan bilang jangan. Hari itu ya ada masalah di Danau Toba, jadi saya nggak pergi. Saya ingat benar juga. Nanti kalau saya hotel, oh saya ke Danau Toba. Nah itu kan gembala bilang nggak jalan-jalan, tapi udah jalan-jalan. Saya sudah di tepi Danau Toba, Pematang Siantar. Sudah. Dan sudah atur, tolong kalau bisa. Hari itu orang bilang gak bisa karena ada hujan, ada masalah, pertandingan dibatalkan, bersihkan. Ya Tuhan, saya nggak sempat dia Danau Toba, sudah datang di Medan. Rugi kan? Rugi. Tapi saya nggak jalan-jalan. Saya beritakan Injil. Saya beritahu bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ya, kita harus siap, jaga keselamatan, jangan jadi mualaf. Itu pesan kami ada di sana. Bukan kami senang-senang. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya doakan kami ketika kami lakukan kunjungan bahwa kami pergi untuk beritakan Injil. Nah, saudara lihat, ya, di dalam Filipi 1 ayat 5 dan 6. Filipi 1 ayat 5 dan 6. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Ini ucapan syukur Paulus kepada Tuhan karena orang Filipi suka terlibat dalam pelayanan misi. Orang Filipi, ya, meskipun Paulus dia seorang gembala, tapi kalau dia pergi, dia bergerak dari satu kota ke kota yang lain, dia tidak menetap. Karena apa? Dia tahu kota lain harus dengan Injil. Ada Kolose, ada Efesus, dia harus bergerak. Karena apa? Bukan hanya orang Filipi saja yang diselamatkan, tapi orang di kota lain harus. Itu sebabnya Tuhan Yesus pergi. Dia perintahkan, pergilah kamu dari desa ke desa, dari kota ke kota, beritakan Injil. Nah, kalau hamba Tuhan kami pergi, kami tidak jalan-jalan untuk bilang foya-foya. Enggak, saudara. Kami datang untuk memberitakan kabar baik. Ya. Bahkan waktu saya ada di Papua, ya, mereka bilang, oh ada di situ, ada tempat yang bersejarah apa, mumi. Ngapain saya mau lihat mumi? Orang kalau wisatawan, kalau datang di Wamena, dia mau lihat mumi yang sudah berusia 120 tahun. Ngapain dia orang mati? Ngapain? Itu kalau tulis begitu. Oh dia foto sampai orang mati mumi. Dia bawa, dia piring nih, gue datangin mumi. Ngapain? Dan dia langsung bilang, gak usah. Dan akhirnya dia gak ke situ. Ngapain saya mau lihat mumi ya? Saya punya Yesus yang hidup, kok mau lihat mumi? Ya, itu. Ya, jadi jangan saudara pikir, bohong gampang kalau jalan-jalan. Memang ada sebagian penginjil kalau sampai di dalam Medan, penginjilan setelah mimbar, dia bukan cari jiwa ke pondok pesantren, dia bukan cari ke masjid, dia bukan cari, dia jalan di mana untuk objek wisata, di mana ada kuliner di sini, di mana. Saya cuma tahu di Batak ada satu makanan yang enak, dan itu bukan saya yang cari yang bisa-bisa, para ustadz yang cari yang bisa-bisa. Apa itu dia? Coba orang apa namanya? BPK, betul. Waktu saya turun dari bandara, dibawa oleh orang Nias, mampir, apa namanya itu, apa namanya? Olah kisah, Efrat tahu karena itu favorit dia. Bukan Tesalonika, ada saingan. Kalau saudara bilang Tesalonika, ada olah kisah, masuk. Saya bilang, luar biasa ini, BPK ini.
Dulu saya beritahu sama Emra, saya beritahu sama teman-teman Ustaz. Kami masuk ke mana, apa namanya, beras lagi. Masuk lagi beras lagi, masuk makanan. Rupanya di situ baru ada satu Ustaz. Tadi waktu dia makan, dia lihat kanan, dia sini, barang apa ini? Enggak, kawan Ustaz, makan saja lah itu. Enak nggak? Enak. Nambah, boleh. Tapi sana antre banyak orang, nanti ada kapan? Soalnya antre banyak di beras hati itu banyak antre itu kalau ada hari raya. Nah, sudah pulang. Sudah pulang, saya bilang, saya sakit perut, kenapa? Kayaknya kurang yang tadi. Saya bilang, kurang. Jadi saya dikerjain sama mereka. Mau pulang saya, kalian dulu dong Pak, diolah pisang. Ya, dia udah tahu itu barang enak. Dia mesti bawa malam-malam cari pramuka. Saya ternyata barang enak itu babi. Ya, firman Tuhan itu enak. Kalau mereka dapatin sekarang, mereka bilang ini yang kami cari. Benar, sekarang mereka ketika ketemu Yesus, mereka bilang ini yang kami cari. Selama ini kami cuma dijejalin ini palsu, nggak ada yang enak. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, saat ini tim itu sedang bergerak safari dari Jogja, Solo, Cirebon, Surabaya, terus masuk di Malang. Habis Malang masuk Jawa Barat. Apa yang mereka berikan? Injil. Mereka baptis. Apa yang mereka rasa senang? Berjumpa dengan Yesus. Gak mereka rasa capek. Ini Ustaz yang baru 6 tahun bertobat. Jangan saudara kita kalah yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen dengan para Ustaz. Ya. Nah, nanti foto-fotonya akan muncul minggu depan karena mereka akan laporan ke saya. Di mana ada baptisan, di mana mereka pergi. Saya sudah tahu. Mereka langsung tanya. Nanti di kota ini dari sana aja mereka. Di kota ini ada nggak BPK? Gue bayangkan. Yang dia tanya, dia bukan ditanya ada di mana. Ada di kota ini. Oh ada di mana orang Batak sebelah ada. Masih di sana dia tanya di Palembang di mana? Oh. Sampai Palembang kamu di Jogja kok ditanya di mana? Dia nggak cari budak, enggak, dia cari barang karena enak. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat taati pesan firman Allah, ya. Karena kan kita tahu bahwa pesan yang dari saat ini disampaikan dalam setiap kegiatan itu pesan untuk saudara supaya saudara kuat bertumbuh, bangkit, bergerak dan maju. Karena kita ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan di akhir zaman, orang-orang terhormat. Sekali lagi, tantangan ada bagi saudara, persoalan ada. Tapi jangan saudara berpikir itu sudah habis buat saudara. Tidak, itu melatih. Kalau kita orang Kristen tidak ada tantangan, tidak persoalan, tidak ada ujian yang kita alami, maka kita bukan menjadi orang Kristen yang tangguh. Kita anak orang Kristen yang lembek. Bagaimana kita mau ajar orang? Begini cara kalau bertemu dengan orang Kedane Bayo. Kamu saudara belum pernah dikerjain Kedane Bayo. Amin. Saya berani karena saya dari kerjaan 20 tahun orang Kedane Bayo kok. Saya sudah tahu sifat mereka, saya sudah tahu kelakuan mereka, saya sudah tahu bagaimana sepak terjang mereka. Saya ajar teman-teman begini kalau kamu ketemu. Oh, kok bapak bisa? Ya, ini foto saya lihat. Kaget mereka, jemaat diserbu, jemaat disiram air got, jemaat diteriakin kiri kanan. Kenapa? Dia kan tahu nih. Jadi ketika kita cerita pengalaman, Tuhan sudah lengkapi kita dengan bukan cerita bohong. Bukan bilang kata orang begini kalau ketemu kita dalam bahaya. Kata orang begini, mereka bukan kata orang. Saya alami bersama Yesus ini yang mereka kerjain bagi kita. Tapi jangan takut, ada Tuhan besar dari kita. Karena bersama Tuhan kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dia akan menginjak para lawan kita. Itu kata firman, bukan kata saya. Kalau kata saya nggak berani saya masih keluar. Teman-teman mereka bilang berani amat kamu. Saya juga penakut kok. Kalau pergi itu ngapain, nyawa saya cuma satu. Tapi kalau Tuhan suruh, saya harus pergi. Itulah saudara dan saya. Tuhan tahu kita di tempat yang seperti ini. Kenapa harus di sini? Karena saudara orang pilihan Tuhan. Saudara bukan orang abal-abal. Bukan. Yang cuma kena pandemi lari. Terus dari masalah itu lari. Enggak. Zaman Soekarno dulu, waktu
perebutan Irian Barat atau Sarawak. Mana dadamu? Ini dadaku. Ayo kita taruh itu semangat. Dia kasih semangat prajurit-prajurit itu bertempur di medan perang. Itu ada sempat bahasa yang muncul waktu. Untuk apa? Memompas semangat prajurit-prajurit TNI. Nah, saudara kita lihat kembali ya. Di sini Efesus pasal 6 ayat 5. Coba sudah? Efesus 6 ayat 5 sudah. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhan yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada. Kalau saudara di kantor, siapa Tuhan saudara di kantor? Ya, tapi masih kan saudara yang bekerja kan udah manajer personal itu paling ditakuti. Kalau sudah mau saya kan pernah bekerja dari tahun. Habis manajer itu naik ada lagi direktur, tapi biasanya manajer yang mengetahui langsung keadaan dari yang karyawan. Itu Tuhan maksudnya. Takutilah mereka. Ini dikatakan Alkitab, bukan saya. Ya, bukan saya. Ya. Kalau di apa namanya, kalau ada satu kafat, dia bilang kalau rektor takut sama siapa? Rektor kan orang pintar, paling hebat, paling tak. Dia takut sama siapa? Sama siapa? Sama mahasiswa. Ya. Rektor takut sama mahasiswa. Karena takut nanti kalau dia di DO ada segala macam. Kemudian rektor takut sama siapa? Ini atasnya. Sama presiden. Karena presiden perintah ganti rektor ini bisa. Nah, presiden takut sama siapa? Bukan. Sebelum ke Tuhan ada. Kepada raya saudara dan saya. Karena kan dia yang minta suara kita, berarti dia takut sama kita. Coba kalau kita nggak kasih suara, nggak ada presiden. Nah itu jenjang. Tapi saya bicara konteks ini, yang kita tahu, hai hamba-hamba, kita tempatkan kita sebagai hamba. Taati Tuhanmu di dunia. Ya, kalau saya tanya, ya, kalau anak-anak sekolah minggu, siapa dia punya Tuhan? Guru atau gereja anak, ya, itu dia punya jenjangnya, ya, itu tuannya, ya, pemimpinnya. Kalau di Komsel siapa? Ya, ketua Komsel kan? Ya. Kalau di jemaat siapa tuannya? Siapa? Gembala. Saya nggak ini bukan, tapi konteks ini bicara takut dan gentar terhadap Tuhan di dunia. Karena saya kalau dalam bimbingan pernikahan, Pak Sosiawan juga yang Tuhan percayakan sekarang bimbingan pernikahan, saya beritahu kepada mereka, hai orang muda yang akan menikah, saya bertanggung jawab bukan kepada kamu saja, tapi saya bertanggung jawab kepada orang tuamu, dan saya bertanggung jawab sampai ke akhirat. Makanya dengar kalau diajar, banyak keluarga-keluarga yang rusak karena tidak mau diajar. Ketika awal pertama mau cari jodoh dua-dua, ya, seperti kalau saya suka bilang, kalau lagi jatuh cinta, titik-titik, rasa titik-titik, apa? Nah ini, Cindy yang bilang, tai kambing rasa coklat. Itu, saya kan pernah, anak muda, memang langsung sampai tua. Tahu. Nah, ketika sudah menikah, Tuhan sudah mulai uji. Pernikahan itu sudah diuji. Tahun pertama, tahun kedua, ya Tuhan kenapa begini? Kalau tahu begini saya nggak mau menikah. Ya sama sudah. Kalau sudah menikah nggak ada pembatalan, itu seumur hidup kontraknya. Dan untuk menjaga pernikahan itu ada firman. Nah firman itulah yang membimbing ya saya sampai saat ini. Insya Allah tahun ini 48 tahun usia pernikahan saya. Insya Allah, kalau Tuhan masih bertanya terus. Ya, dan saya beritahu sama muda-muda, saya bukan berteori. Kalau dia belum pernah menikah, dia mau ajar apa kepada orang lain? Saya sudah punya cucu 9, jadi saya sudah punya pengalaman asam garam untuk menikah. Dan kalau saya beritahu ini, hai anak muda dengar, karena saya kasih sari. Ini sari. Saya sudah dapatkan dalam perjalanan hidup saya selama 40 tahun. Ya, sudah dites, sudah diuji, ya, sudah dibakar
Jadi kalau ini dia keluar dari mulut, ini ikutin saya, karena saya belajar juga dari firman. Saya nggak belajar dari psikolog sana, bukan dengan ahli hukum, enggak. Saya belajar dari Alkitab, saya praktek. Ternyata benar firman. Firman ini benar. Nah, saudara yang kasih dalam taati Tuhan, ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik bukan hanya saudara. Saat ini kalau saya keluar, saya didik pendeta-pendeta, saudara. Itu anggota majelis daerah, majelis pusat, ada duduk ke rumahnya, pembekalan mereka duduk. Dengar, saya bilang. Saya bicara moral, etika, integritas, karakter Kristus. Kalau kalian ada di organisasi tidak punya mic, lebih baik mundur, gak ada gunanya. Saya berani bicara. Saya berani. Kalau tidak, kalau cuma sekedar biasa orang bilang kamu paketnya apa? Oh, kopral, kamu nggak boleh ajar kolonel. Kamu pangkatnya apa? Oh, kapten, kamu nggak bisa ada jenderal. Saya nggak bilang saya nggak punya pangkat dalam gereja, nggak punya. Tapi saya punya pengalaman dengan Kristus. Apalagi kalau bicara orang kedar kebayang, saya punya pengalaman. Saya ingin bagi kepada kamu. Kenapa? Setiap kita punya talenta. Kalau Tuhan kasih kembangkan talenta itu, dan itu akan dihormati. Saya pergi kemana-mana nggak bawa saya ini, saya bilang cuman kalau gue dihukum dimasukkan, mereka suka ngintip. Bagaimana sih dimasuk? Tanya aja, datangin aja, tanya sama mereka apa yang sudah dialami oleh jemaat. Akan muncul dari mulutmu kebenaran itu, dan itu dijaga, saudara. Ya, dijaga karena jemaat Immanuel itu menjadi parameter untuk orang-orang jemaat yang harus berhadapan dengan orang kedar yang bengis. Saya katakan bengis, nggak ada kompromi. Tapi saudara sudah teruji, banyak jalan, diteriakin, dihujat, diapakan, padahal. Dan akhirnya Tuhan buktikan saudara menang. Dia itu kewalahan sekarang kan. Ya. Institusi yang membanggakan dulu sudah dibubarkan oleh pemerintah. Karena mengakui Pancasila. Kita masih tetap menjunjung Pancasila. Dan saya ajar Pancasila. Kemanapun saya pergi di sekolah-sekolah Pancasila. Kalau mereka muak bicara Pancasila, seolah-olah gak ada gunanya Pancasila di NKRI. Padahal kita hidup karena Pancasila. Ya, seluruh rakyat Indonesia hidup karena Pancasila. Kalau tidak ada Pancasila, sudah dari lama bubar negara. Nah, kembali kita lihat ya. Keselamatan, taati pesan Gembala Agung yaitu Yesus, ya, Gembala rohani itu saya, juga pemimpin-pemimpin yang saudara dipercayakan untuk memimpin saudara, taati mereka. Ya. Karena kita katakan berilah hormat kepada orang yang mengajar, yang memimpin kamu 2 kali lipat. Ya, itu kata Alkitab. Jadi kami ini bukan manusia setengah dewa, bukan. Kami manusia biasa, tapi anugerah Tuhan dipercaya. Seperti Tuhan mempercayai Harun dan anak-anaknya sebagai orang Lewi yang memimpin bangsa Israel. Orang Israel menjadi orang yang terhormat di bangsa-bangsa karena ada Musa, ada Harun, ada anak-anak Harun, Eliezer dan lain-lain. Itu ada 4 orang yang menjadi imam, yang membimbing, yang mendidik, yang mengajar, yang mengingatkan bagaimana kelakuan orang Israel harus mereka berperilaku kepada Kristus, kepada Allah. Nah itu. Dan sampai saat ini itu masih berlaku. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bagian kedua, ya. Keselamatan itu hanya kasih karunia. Bagian kedua. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Keselamatan hanya karena kasih karunia Allah. Itu sebabnya jangan kita sombong. Kalau kita sudah selamat percaya Yesus dan sudah gampang kok keselamatan. Nanti di sana juga boleh dapat Yesus. Nanti di sana boleh dapat Yesus. Ingat, keselamatan hanya 1 kali kita dapatkan. Kalau kita tidak jaga keselamatan, ada pemahaman kita sekali selamat tetap selamat. Dia hidup berbuat dosa, isi 45, suami 45 masuk surga. Enak saja surga itu, enak. Karena ada pemahaman begitu, sekali selamat tetap selamat. Kalau sudah dibuka selamat, buat dosa, mau buat apa saja pasti akan masuk surga. Enak ya, enak. Kalau begitu Yesus nggak usah mati di kayu salib kok. Gak perlu dia disiksa. Kalau begitu caranya, dia bicara aja dari langit. Manusia yang saya sudah tentukan sudah masuk dalam tata selamat, kamu selamat. Gak usah saya mati di kayu salib. Gak perlu lagi saya akan mati di Golgota. Kenapa? Saya bicara saja. Tapi ini tidak. Yesus datang kerjakan keselamatan dengan dirinya sendiri.
Itu sebabnya saudara kerjakan saudara bersama saudara dengan tubuhmu, ya, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup dan berkenan kepada Allah. Karena itu ibadat yang sejati. Tubuh ini harus kita ajar, karena yang paling susah diajar itu tubuh. Roh bisa, jiwa dunia, tubuh ini, ya, tubuh ini yang paling susah. Kenapa? Nafsu daging, hawa nafsu, kemauan ada di sini, dan ini selalu bertentangan dengan firman. Tapi Tuhan ingin kita tundukkan kemauan daging ini dengan firman, dan Tuhan kasih kita Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, keselamatan yang Tuhan berikan itu harga darah Yesus, ya. Jangan kita abaikan keselamatannya. Kalau saudara lihat saat ini saudara, orang-orang kita yang baik sedang antri. Katakanlah begini, ada satu yang mundur dari kalangan kita. Ini 100 hektar bayu yang lagi tumbuh ambil bagian kursi sudah. Jadi jangan saudara lihat, nggak apa-apa kok, saya begitu mualaf, nggak apa-apa. Saudara lihat, yang ada sekarang dalam pelayanan saya ini orang hektar bayu semua. Haus, lapar mereka. Ada satu ustaz yang sudah meninggal, yang kita doakan kena kanker. Tapi sebelum dia meninggal, dia bilang, puji Tuhan, saya sudah baptis hampir 100 orang. Dia tinggalkan kepada istrinya, dia bilang, istriku, anakku, kamu lanjutkan untuk pelayanan ini. Orang-orang ini sudah dibaptis, percaya, kamu lanjutkan. Tinggal istri, coba bayangkan. Istrinya dalam saya, Pak, kalau saya dalam doa, saya tetap akan berjuang meskipun saya ada di bawah tanah. Bayangkan, gigi mereka. Bagaimana kita? Ini saya memotivasi, mendorong saudara. Jangan kalah. Satu kita keluar, ada kata bilang satu, tubuh. Satu orang Kristen hilang, 1000 orang kedar mayatnya. Yang saudara pikir kursi kedudukan saudara di dalam Yesus itu murah, mahal. Itu sebabnya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan cuma abal-abal. Nanti mereka yang baru datang anak 7 tahun, mereka yang ajar saudara, saya harus pikir, wah mestinya tidak, saya ajar dia. Kita harus berpikir positif, maju. Jangan kita berpikir bohong. Kalau saudara lihat, setiap ada KTR, kalau pendeta yang bicara sedikit, tapi coba tulis yang fokus. Saya coba di Manado, itu geger. Mereka bilang kalau pendeta pasangan, kalau ustaz saya mau dengar, datang, luar biasa, nggak diundang, cuma kasih pak. Yang akan khotbah ustaz, yang akan datang, datang. Mulia siapa? Kalian Yesus, dia ustaz. Ini padahal sudah karatan orang Kristen di Manado sudah puluhan tahun, cuma datang dia ustaz. Malu nggak? Malu. Mestinya malu. Nah, untuk menghilangkan rasa minder, tingkatkan rohani saudara, tingkatkan kemampuan iman saudara, tingkatkan sehingga saudara bisa ngajar di luar sana. Karena mereka nunggu kita. Orang Kristen sebenarnya sudah banyak yang mau firman, tapi tidak mau pergunakan kesempatan yang ada, tidak mau gali, tidak mau berusaha. Jadi kita gini terus. Dari dulu ya, kelas berapa? Kelas 2 terus. Kapan naiknya? Belum, enak di kelas 2, nggak usah naik sampai 2. Aduh. Jangan. Kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 4, 5 terus. Supaya apa? Kita bangga. Kebanggaan kita itu apa? Rohani kita yang kuat. Kita bukan bangga dengan uang sekali lagi. Kita bukan bangga dengan harta kekayaan, tapi dengan iman kita pada Tuhan yang bertumbuh yang kuat. Ya. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa saudara dididik sekarang, saudara murid, besok saudara jadi guru. Saya bangga kalau Anda lebih dari saya pintarnya. Saya bukan orang yang iri. Nanti besok-besok saya diajar sama Samuel, malu dong masa. Kalau saya sudah top, lalu dia di atas dari saya bangga. Saya bangga. Dan saya nggak ada, nggak boleh dong dia harus saya gitu. Enggak. Saya punya keinginan semua kalian maju, berkembang, hebat. Itu artinya saya sebagai guru berhasil. Masa saya tukang becak, bimbing anak tukang becak, berhasil nggak? Saya tukang becak, anak jadi tukang becak, berhasil nggak? Saya tidak rendahkan pekerjaan sekali lagi, tidak. Pekerjaan itu mulia. Tapi saya cuma ambil satu contoh.
kalau dia menjadi tukang becak, dia punya 1000 becak. Dia ajarin orang-orang becak 1000. Nah, itu dia hebat. Kalau dia juga tukang kayu, anaknya tukang kayu becak, ya begini aja ya. Anak Tuhan begini aja. Tidak, saudara. Tingkatkan imanmu, tingkatkan talentamu, tingkatkan semangatmu, karena Anda adalah orang terhormat, orang terpilih, bukan orang sembarangan. Sekali lagi, orang yang seperti saudara adalah Tuhan tempatkan lebih dahulu. Kenapa? Karena Tuhan tahu talentamu ada, kemampuanmu ada, cuma tidak diasah, tidak digali, tidak dipergunakan terus, diperlengkapi, sehingga ya. Saudara, kita lihat ya. Kita baca lagi ayat berikut. Ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga kita lihat oleh dia. Ya. Dengan diri kami sendiri, ini ayat berikut ya, saudara. 2 Korintus 3 ayat ini. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah pekerjaan kami sendiri. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Artinya saya tidak ada apa-apa, saudara juga tidak ada apa-apa. Tapi ketika Tuhan panggil, Tuhan perlengkapi saudara. Ya, saudara punya talenta 1. Kalau saudara gali, saudara kembangkan itu jadi 2, jadi 3. Tapi jangan talenta ditutup, jangan talenta dipendam, tidak. Ya, Tuhan mau yang ada 2 talenta kembangkan, yang ada 3 talenta kembangkan, karena dari situ akan muncul hasil-hasil yang maksimal dalam hidup saudara. Ya. Saya bangga, saya dengar di sini. Memang waktu saya lihat di Ishak, waktu dia dalam laporan, saya bilang dia dibully, tapi saya bilang Tuhan tolong, dia punya suara. Saya kasih tahu suaranya Emilia Contessa ada di sini. Suaranya besar dan kuat. Gali terus itu, jangan lari. Karena kamu kemarin pas sudah lari waktu ditekan di rapat, sudah nggak muncul, kamu punya talenta hilang. Itu yang saya bilang. Kalau ada, kemudian ada tantangan, maju. Saudara, saya bangga dulu ada penyanyi namanya Emilia Contessa. Suaranya besar, hebat. Tahu dia saya ingat dengan Frans Garones. Yang tua-tua dulu tahu. Frans Garones itu penyanyi dari Sulawesi Utara. Bagus. Nah, itulah saya katakan talenta kembangkan. Jangan disimpan, karena kalau disimpan nggak ada gunanya. Itu nggak ada gunanya buat saudara dan juga untuk orang lain. Nah, saudara bisa melihat itu ada dikatakan di dalam 2 Korintus. Ya, 2 Korintus 3 ayat 5. Terus kita lihat ya 1 Korintus 10 ayat 10. Ya, 1 Korintus 10 ayat 10 ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh mereka. Saudara, dalam pelayanan sekecil apapun jangan ada sungutan, jangan ada kesal, jangan ada ada kata yang biasanya itu saya suka tahu bahwa ini kalau orang sudah mulai dikata itu kesal, belum kerja belum belum dicoba ya. Tahan dan kembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, karena talenta yang Tuhan berikan kepada saudara itu sesuatu yang hebat. Sungutan ini membuat orang Israel gagal masuk tanah Kanaan. Saudara lihat ayatnya, Bilangan pasal 16 dan 14, coba cepat. Sungutan dan kekesalan kepada Musa dan kepada Tuhan membuat mereka gagal masuk tanah Kanaan. Dan ini jangan sampai ada kepada jemaat. Sungutan, kesal yang terus itu yang diangkat, terus angkat. Dan itu akan membuat iman kita mati. Kita lihat ayat kita, kita baca ya. Tetapi pada keesokan hari, Bilangan pasal 16 ayat 41. Sungguh 41 kalau itu yang ya. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ini sungutan orang Israel kepada Harun dan Musa. Mereka bilang, kamu kerjain kamu nggak becus jadi pemimpin, kamu nggak benar ngajarin kamu. Ayat berikut, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata, lalu sujudlah mereka. Ayat 9, ini Tuhan buktikan karena sungutan ya.
Jadi saudara lihat, sungutan ini adalah dampak yang tidak baik dalam diri kita, dalam rohani kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, tidak guna. Dan ini bukan berlaku pada orang Kristen, tapi di dunia sekuler pun itu tidak ada gunanya. Itu lihat, saudara lihat apa? Dikatakan ayat 9. Dan mereka mati kena tulah. Itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Saudara tahu Korah dan Datang dan Abiram kan bersyukur melawan Musa, maka Tuhan belah itu tanah, mereka masuk di sini. Itu belum termasuk. Ini 14.000 sekian karena orang bersungut-sungut. Jadi saudara, sungut-sungutan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Apa-apa kok cuma sungut-sungut? Itu dosa. Kita harus beritahu supaya saudara jangan terjebak di dalam dosa ini. Ini kan bukan mencuri, bukan membunuh, bersungut. Tapi saudara lihat, karena sungutan ini Tuhan buktikan dia tidak senang. Ya. Ini menjadi pelajaran bagi orang Israel supaya jangan bersungut-sungut ini. Saudara, kita lihat lanjutkan, ya. Saudara tahu apa yang terjadi bagi orang Israel karena bersungut-sungut? 2 juta orang Israel tidak masuk tanah Kanaan, tetap sungut-sungut. Hanya 2 orang yang masuk tanah Kanaan. Siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Itu 2 orang. Yang lain mati di padang belakang pada bumi. Dan yang terakhir saudara kita lihat, ya. Yang ayat 15 kita baca ayat 15. Ayat 15. Terus lanjut tadi yang terakhir Filipi 2:15. Nah, kita baca. Ini ayat 15. Nah, kita baca sama-sama 2, 3. Nah, saudara lihat, keselamatan kekal bukan hanya nanti di akhirat, tapi di sini Tuhan jadikan kamu akan menjadi bintang. Ya, berapa banyak di sini mau jadi bintang film? Wah, TikTok sana, TikTok sini supaya kelihatan bisa saya diundang ya produser film masuk jadi bintang banyak. Tapi gak usah di sana, di dalam Tuhan siapkan orang-orang menjadi bintang. Di mana saudara berada? Di bisnis saudara, di pekerjaan saudara, di pergaulan saudara akan jadi bintang di sana. Amin. Gak usah cari itu bintang, Tuhan yang akan angkat saudara punya bintang. Tapi jangan cari belajar di bintang itu. Saya bilang belajar di Taurus, Scorpius dan segala macam. Bukan. Ya, Tuhan sudah tentukan kita menjadi bintang. Artinya kita akan menjadi bercahaya, menjadi bintang atau orang yang sukses. Saya bersyukur saudara sebagai orang-orang jemaat, saudara orang sukses. Saya bawa cerita ke sana. Karena apa? Saudara bertahan di dalam Tuhan, saudara kuat di dalam Tuhan, saudara boleh menjadi contoh dan teladan bagi lingkungan. Saudara keluar di sana, di sini tidak ada peredaran rokok, alkohol, narkoba, tidak ada di sini, kan? Dan itu bisa teruji, orang bisa lihat. Ya, kita hidup teratur. Nah inilah yang kita harus syukuri, bahwa kita ini orang yang bercahaya, orang yang menjadi teladan, orang yang menjadi contoh. Ini tetap terapkan di dalam hidupmu, di pekerjaanmu, di keluargamu, di bisnismu, di mana saja saudara berada. Ya, mungkin suatu saat saudara gagal dalam pekerjaan saudara, tapi jangan saudara merasa kecewa dan saudara bersyukur-syukur. Mengucap syukur, karena Tuhan mengajar mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena dengan kita mengucap syukur, Tuhan dimuliakan dan kita sehat. Benar, itu ibu Manurung bilang sehat, benar kak Bu? Ya, makanya dia ketawa, gembira, bisa nyanyi, bisa doa. Karena apa? Bersyukur meskipun banyak tekanan, tantangan. Haleluya. Nah, saudara, inilah yang perlu kita syukuri dalam hidup ini, ya. Hidup akan berjalan terus, tapi Tuhan ajar kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Kita sudah mengucap syukur itu akan membuat kita jaga keselamatan kekal yang Tuhan berikan. Sehingga ada damai, ada ketenangan, ada kegembiraan. Kita nggak usah pikir hari besok. Memang hari besok ada, tapi kita nggak usah pikir. Hari esok Tuhan yang pikirkan kita, termasuk saya. Saya nggak tahu hari ini saya bisa hidup. Saya pikir sudah 20 tahun lalu saya sudah berhenti jadi manusia, tapi sampai hari ini saya masih hidup.
Itu sebabnya saya menggunakan hidup ini untuk melayani Tuhan dan pekerjaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita akan nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Kita kasih 3 tahun Tuhan sudah tolong kita. 3 tahun Tuhan sudah menyembuhkan. Tapi tidak 3 tahun ke depan saudara ada di dalam rancangan dan mata Tuhan. Dia tidak akan biarkan saudara jatuh tergeletak. Ya, saudara yang punya ayat Kompas, pegang ayat Kompas, baca, renungkan. Karena di dalam ayat Kompas itu ada pesan Tuhan. Ada. Jangan cuma dibuang begitu. Jangan. Ya, karena ayat Kompas yang saudara terima kami doakan dan kami minta itu menjadi kekuatan secara khusus bagi saudara yang sedang menghadapi tantangan dalam hidup ini. Jadi saya ulangi lagi ayat Kompas. Jangan dibuang. Baca, hafal, renungkan, karena di dalamnya ada rahasia yang akan membuat Anda menjadi bintang, menjadi orang yang berhasil dan sukses. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Keselamatan bukan hanya akhirat, tapi di dunia ini Tuhan berikan kemenangan, keamanan, kesehatan dan keselamatan. Haleluya. Kesetiaan-Mu luar biasa. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan tidak dimiliki oleh orang lain.
khusus. Kami mendapatkan sesuatu kehormatan. Kami mendapat kepercayaan boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya hamba mau berdoa, setiap telinga yang mendengarkan firman Allah, dia jaga keselamatan. Dia jaga nama Yesus yang ada dalam hidupnya. Karena nama itu yang akan membawa hidup ini akan tembus sampai ke dalam kerajaan surga. Dan kami yakin persoalan, masalah, tantangan yang sedang dihadapi oleh umat-umatmu, mereka akan selamat melalui itu. Mereka akan terobos, mereka ada solusi, mereka ada jalan keluar. Karena Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa, tapi Yesus mati di kayu salib untuk menolong ekonomi, keuangan, kesehatan, pergumulan kami akan ditolong oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan, terima kasih Tuhan. Jadi kami percaya umat-umatmu diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka akan praktekkan firman Allah, mereka akan lihat kemuliaan Allah ada di dalamnya. Bahwa Tuhan Yesus akan hidup dalam hidup mereka, yang akan membuat mereka tidak berdaya, punya kemampuan, punya kekuatan untuk bangkit, bergerak dan maju di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa, inilah permohonan kami. Kami sudah berdoa dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita kembalikan pada pembawa acara. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang majelis jemaat kembali berdoa. Saudara-saudara yang akan melayani Tuhan dengan perjamuan itu masa ke depan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, selamatkan jiwaku. Bapa surga, kami datang. Kami ucap syukur karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, keselamatan yang kami terima harga darah Yesus, harga tubuh Yesus, harga adalah korban. Kami
syukur selama-lamanya. Dan manakah engkau diambil untuk kita dibawa kepada satu tempat yang mulia dan indah, yaitu surga. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah selamatkan kami. Ya, kami jaga, kami rawat, kami perhatikan keselamatan yang Tuhan berikan kita. Karena itu tidak akan kami dapat yang kedua kali. Yesus sudah mati di kayu salib untuk kedua kali lagi. Yesus mati satu kali di kayu salib untuk menebus, menyelamatkan. Jemaat Tuhan menghargai, jemaat Tuhan menghormati keselamatan yang diberikan. Haleluya. Luar biasa, Engkau dahsyat dalam hidup. Engkau mengasihi bagi Tuhan dalam pujian, syukur dan hormat. Terima kasih banyak kebaikan, kemurahan, bagi Dia dalam syukur kita. Apa ada yang belum dapat? Kalau semua sudah dapat, sudah angkat, sama dengan tangan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, umat-umatmu memperingati kematian daripada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib adalah sesuatu yang mustahil bagi kamu. Tapi Engkau telah membuktikan kemustahilan itu. Engkau menjadi manusia yang berdosa,
menggantikan kami supaya kami beroleh keselamatan. Itu sebabnya tidak ada kesombongan, kecongkakan atas keselamatan yang Tuhan berikan, tapi kami jaga, kami hormati keselamatan yang Tuhan berikan, harganya darah Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami menghormati kematian-Mu, kami menghormati pengorbanan-Mu, kami menghormati salib yang Engkau sudah alami yang begitu mengerikan itu. Saat ini di tangan kami adalah tubuh. Kami sangat yakin firman Allah berkata, oleh bibir-bibir Yesus segala sakit penyakit kami disembuhkan. Jika ada di antara umat-umat yang datang dalam keadaan sakit, kami percaya ada mujizat Allah terjadi, ada kuasa Allah akan dinyatakan. Dia akan disembuhkan, dia akan dipulihkan, dia akan disehatkan oleh perjamuan Tuhan ini. Dia akan kami akan terima roti atau tubuh Kristus ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Amin. 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 Kami boleh rasakan kuasa perjamuan Tuhan. Kemudian tubuh kami yang lemah, kemudian tubuh kami yang kurang kuat, Tuhan sudah memberikan kekuatan dalam nama Yesus. Saudara angkat kawan dengan tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu dia kata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan. Kami sedang memberitakan di dalam diri kami Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa, pelanggaran kami, sakit penyakit kami. Engkau sudah kalahkan di kayu salib, dan kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita. Amin. 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 Tuhan Yesus, terima kasih. Kami adalah umat pemenang. Engkau sudah berikan kemenangan bagi kami pada hari ini melalui perjamuan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Ajar. Kita akan akhiri ibadah kita saat siang hari ini saja. Dengan kasih Kristus kita semua boleh bangkit berdiri, karena kita akan sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima berkat daripada Tuhan siang hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, kami sudah beribadah semua karena anugerah Tuhan.
sebentar Tuhan kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mengucap syukur, kami dibekali dengan firman Allah. Kami sudah menerima perjamuan Tuhan. Kami tahu Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami. Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan akan berikan terobosan. Sehingga keselamatan bukan kami hanya terima ketika kami tinggalkan dunia ini. Tetapi selama kami hidup, keselamatan akan menyertai kami. Ekonomi kami akan selamat. Kesehatan kami akan baik. Kemudian perdagangan kami akan diberkati Tuhan. Kemudian juga pendidikan umat-umatmu, anak-anakmu akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih umat-umatmu yang berulang tahun. Tuhan tolong berkati mereka. Ya, kasih karunia daripada Tuhan. Dapat kami menyertai mereka, memberikan semangat untuk mereka dapat berbuat apa yang mereka dapat lakukan dengan hidup yang Tuhan berikan, napas yang Tuhan berikan untuk hormat kemuliaan nama daripada kami. Berkati korban-korban yang sudah diberikan oleh umat-umatnya. Kolektor pertama, kolektor kedua, ekstra kolektor. Jika ada yang datang juga membawa korban khusus mereka untuk dana gereja, untuk pembangunan gereja, untuk diakonia, dan juga jika ada di antara mereka yang datang berikan milikmu, kami berdoa Tuhan. Umat-umatmu yang memberi itu adalah perintahmu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan akan kembalikan berkat yang melimpah terhadap tangan-tangan yang sudah melakukan firman Allah itu dalam nama Yesus. Mereka tidak akan kurang, mereka akan tidak rugi, tapi mereka akan diberkati dengan limpah oleh Tuhan. 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda dan kehidupan kekal. Terima kasih. Ini doa, ini permohonan kami buat umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera menyebarkan Allah Bapa yang ada dalam surga. Kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, beserta Tuhan Roh Kudus, tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat merah Tuhan Yesus memberkati. Amin.